Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran, karena di dalamnya Al-Quran itu diturunkan tepatnya 17 Ramadan 14 abad yang lalu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Lalu bagaimana kita selaku orang-orang yang beriman berinteraksi dengan Al-Qur'an? Yang pertama, kita berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan cara memperbanyak membacanya. Al-Quran adalah bacaan yang mulia dan berpahala. Kalau bukan kita umat Islam, orang-orang yang beriman yang membacanya, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang seperti bulan yang mulia ini, kita memperbanyak membacanya, kapan lagi? Rasulullah SAW memberikan perumpamaan kepada orang-orang mukmin yang gemar membaca Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an." Perumpamaan bagi orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang suka membaca Al-Qur'an, matsalul utrujah, seperti buah utrujah, ta'muha thayyibun wa rihuha, rasanya manis dan baunya harum. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan adapun perumpamaan bagi orang-orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, tidak senang dengan Al-Quran, mathalur tamrah, seperti buah tamrah atau buah kurma, ta'muha tayyibun, rasanya manis, wala rihalaha, akan tetapi tidak ada baunya, tidak ada harumnya. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Dan perumpamaan bagi orang-orang munafik yang suka senang membaca Al-Quran, mathalur raihana, seperti buah raihana, rihuha tayyibun wa ta'muha marrun, baunya harum tetapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan perumpamaan bagi orang-orang munafik yang tidak suka dengan Al-Quran, tidak senang membaca Al-Quran, kamathalil hanzalah, seperti buah hanzalah, rihuha ta'muha marrun wala rihalaha, rasanya pahit dan tidak ada baunya. Maka pilihan kembali kepada kita, apakah kita akan menjadi perumpamaan seperti buah utruja yang baunya harum dan rasanya manis, ataukah seperti buah tamrah yang hanya rasanya manis tapi tidak ada baunya. Yang kedua, kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara mentadabburinya, dengan cara mengkajinya atau mempelajarinya. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sering kita dengar yang berbunyi, afala tatafakkaru, afala ta'qilun, afala ya'lamun. Semuanya bermakna bagaimana kita selaku orang-orang yang beriman ini mendalami Al-Quran, mentadabburinya dan sekaligus mempelajarinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah diturunkan dalam bahasa Arab, bukan bahasa kita. Yang ketiga, kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara mengamalkannya dan mengaplikasikannya. Tantangan terberat bagi kita setelah mempelajari, setelah membacanya adalah bagaimana mengamalkan dan mengaplikasikan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu maupun di masyarakat dan bahkan dalam negara kita. Karena Rasulullah SAW telah mengkhawatirkan kita selaku umatnya terhadap Al-Quran ini, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan.
Oleh karena itu, tanggung jawab kita selaku umat Islam adalah bagaimana menjadikan Al-Quran ini hadir di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak tergolong apa yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.